warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Udah sarapan? Ya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada hari ini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas ini terkait tentang tema kita hari ini adalah jaga konsistensi. Tapi sebelum itu Ibu mau cek konsentrasinya dulu dong. Pas Ibu bilang hitam, kalian tepuk tangan satu kali. Hitam? Ya. Saat Ibu bilang hijau, tepuknya 2 kali. Ya. Ada yang tahu ice breaking ini? Apa satunya lagi? Saat Ibu bilang hirang, diam. Tidak ada tepukan ya. Oke, kita coba. Baik. Hitam. Hitam. Hijau. Hijau. Hirang. Oke. Hitam. Hijau. 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 Hitam. 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 Hijau. Hirang. Oke, sudah cukup ya. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Sherin. Siapa lagi? Nabila. Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya, Ibu ingin kalian beraktivitas. Ini duduknya udah pas kan sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Oke, kita akan bermain mini games ya. Mini gamesnya adalah buka kepalan tangan. Jadi pertama sweet dulu karena sudah sama-sama laki-laki perempuan. Coba kalian teman sebangkunya sweet dulu. Yang menang akan menjadi A, yang kalah menjadi B. Sudah? Oke. Sudah? Ya. Yang jadi A siapa? Yang jadi A? Yang jadi A? Yang menang jadi A. Oke, yang kalah jadi B ya. Sekarang permainannya adalah yang A kepalkan tangan kalian sekuat mungkin di hadapan si B, Ya, seolah kalian sedang memegang benda berharga. Nah, kemudian yang B bertugas membuka kepalan tangan itu dengan cara yang bebas. Mau dicakar, mau digigit, mau digelitiki, ya. Ya, silakan. Mau diapain aja. Harus berusaha, bisa. Berhasil, ada yang berhasil? Kalau sudah terbuka selesai. Kalau misalnya masih belum, berusaha lagi. Coba yang A kepalkan lagi dengan kuat. Yang B membuka tugasnya. Kamu apa B? Berarti kamu yang buka tangan A. Yang A kepalkan tangannya, yang B berusaha membuka kepalan tangan A. Tetap posisi seperti itu, Bu. Dan. Ikutnya mau aja. Boleh, terserah mau digigit, mau dicakar. Sudah berhasil? Sudah, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil siapa? Yang berhasil? Sudah mulai. Terserah mau digigit tangannya, mau dipaksa-paksa. Tapi Rafa harus pertahankan. Oke, berhasil. Yang berhasil mempertahankan siapa? Yang berhasil mempertahankan. Oh, yang tidak terbuka ya. Oke, sekarang kita kebalikannya. Tapi ada pengecualian. Yang B kepalkan tangan, yang A buka kepalan tangan yang B tapi tidak boleh disentuh.
Kalian boleh enggak, caranya boleh dengan dirayu kah, diiming-imingi kah, diancam kah, diancam, diiming-imingi, dirayu, diberi. Nanti kalau dibuka aku beri uang jajanku misal. Kalau dibuka nanti aku kasih apa 1 juta misalnya. Coba sekarang kebalikannya. Yang B kepalkan tangannya, yang A coba buka tanpa menyentuh. Silakan. Silakan, mau diapain? Jangan dipegang, nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang. Demi anak yatim lah. Boleh. Dengan kata-kata yang membuat dia kasihan, misalnya. Ada yang berhasil? Berhasil. Ya, ini nanti ada refleksinya di balik permainan ini. Demi pahala. Oke, berhasil berarti ya. Berhasil. Ada yang berhasil lagi? Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita diskusi dan menggali makna dari permainan tadi. Untuk B yang membuka kepalan tangan A dengan disentuh dan dicakar, di apa-apain itu, apakah mudah? Enggak, mudah. Kenapa jadi mudah? Kenapa? Pakai tangan, ada kontak fisik memaksa ya. Terus yang berikutnya, sebaliknya yang B, apakah mudah? Membuka tangan B. Nah ini tadi, membuka tangan B apa tadi? Pahala. Kenapa? Karena Bu. Kata-katanya apa tadi? Kata-katanya apa tadi? Anak yatim juga. Oh, udah kan anak yatim. Jadi apa rasa iba begitu ya? Oke. Jadi ini ada apa ya? Yang bisa diambil pelajaran. Kita menginginkan sesuatu dengan cara dipaksa. Yang satunya dengan cara yang kasar dan dengan cara yang halus ya, meskipun mungkin halusnya juga ada juga yang nggak bagus ya tadi ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari mana yang sering kita lakukan ketika menginginkan sesuatu? Yang halus Bu. Iyalah. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini ada yang namanya kesadaran, ada yang namanya paksaan. Kesadaran versus paksaan. Kenapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kalian suka nggak dipaksa-paksa? Diperintah-perintah? Nah, karena kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa ya. Tahu kebutuhan dasar manusia? Menurut Abraham Maslow itu ada beberapa ya. Kebutuhan fisiologis seperti makan, istirahat. Kemudian ada juga ingin dihargai, salah satunya ini. Dihargai otonomi atau kemerdekaannya. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka yang terjadi apa? Nah, ada yang namanya radar anti persuasi. Radar anti persuasi kita itu akan aktif dan muncul yang namanya reaktansi atau reaksi resistensi. Pernah melihat yang seperti ini di jalan? Nah, itu salah satunya. Jadi ketika orang, ini tujuannya apa biasanya? Marketing ya? Jualan. Nah, ketika kita lihat toko apa gitu ya, kita paling cuma lihat tulisannya tapi nggak nengok ke tokonya. Oh, udah tahu itu toko baju misalnya, toko bayi misalnya. Kalau ini kan tidak ada, apa sih membuat penasaran, ya kan? Dimana perintah itu akan diabaikan, larangan akan menjadi rekomendasi. Semakin dilarang, toh dibilangnya jangan, tapi justru kita malah menengok. Ini adalah contoh reaktansi. Nah, pencet mati dah. Siapa itu tadi? Bintang Emon. Bintang Emon. Tahu Bintang Emon? Dia ini, nah, dia itu udah siap-siap mau sholat, kan ya? Tapi tiba-tiba ibunya berteriak menyuruh sholat. Apa reaksi Bintang Emon yang dia bilang tadi? Ah, nggak jadi, nanti aja.
jadi malas. Padahal awalnya dia memang semangat ingin sholat, tapi ketika disuruh ada paksaan lah ibaratnya gitu ya. Jadi nanti aja ada rasa yang tidak nyaman. Nah, kemudian ini ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Ada 10 macam ini yang membuat diri kita itu melakukan sesuatu ya. Karena ada kesenangan misalnya, kebanggaan, keingintahuan, minat, tujuan. Nah, saat ini Ibu melakukan ini karena Ibu ada tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, dan juga makna. Apa hubungannya? Itu ada pembiasaan berbasis kesadaran. Ini disiplin biasa. Disiplin ada 2 macam, disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa itu biasanya karena faktor eksternal atau dari luar. Seperti paksaan tadi, memang jadi patuh, tapi jangka pendek. Contohnya apa? Yang sedang dialami di siswa kita di SMA, ciput. Ya, tuh yang nggak biasa pakai ciput, merasa terpaksa, iya mungkin. Kemudian patuh, bisa patuh karena ada poin. Tapi apakah jangka panjang? Belum tentu. Jangka pendek bisa jadi di depan itu dari rumah pakai ciput, sampai salim di guru piket pakai ciput, di kelas dilepas. Nah, jangka pendek kepatuhannya. Tapi jika disiplinnya itu memang dari kesadaran diri, dari internal, mungkin sadar karena ciput itu menutup aurat, nah maka dia akan menumbuhkan tanggung jawab dan bersifat jangka panjang. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Itu terbentuk melalui siklus 4 unsur. Yang pertama ada isyarat, yang kedua keinginan, kemudahan, dan ganjaran. Ibu lanjutkan penjelasan yang lebih mudah saja. Ini contohnya ya, ada seorang anak yang ingin lari sehari itu 10 km. Nah, di dalam otak kita itu ada yang namanya reptilian brain. Ada yang tahu? Otak reptil di bagian belakang sini, nih belakang otak kita itu. Nah, reptilian brain ini tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman, sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, ya. Termasuk perubahan baru yang biasanya udah nyaman nih nggak pakai ciput misalnya, terus ada ancaman nih harus, kalau nggak nanti di poin, itu akan memunculkan si reptilian brain ini aktif, bangun dari tidurnya, yang bikin ada namanya penolakan. Nah, ini contohnya tadi dia mau lari 10 km sehari. Apakah bisa berhasil? Bisa di awal, dia semangat. Di hari pertama, di hari kedua itu konsisten, baterai full ya. Pas sudah memasuki hari ketiga, 4, 5, 6 menurun sampai di hari ke-9 baterainya drop, semakin lemah. Dia bisa melakukan itu hanya di 9 hari awal. Berikutnya di hari ke-10 udah nggak lari lagi. Sampai di hari ke-100 pun dia sudah tidak konsisten lagi untuk lari. Karena apa? Di awal tadi berat, sudah ditarget 10 kilo sehari. Padahal belum pernah selama hidupnya untuk olahraga lari. Sekarang gimana kalau kita rubah seperti ini? Dibikin mudah, yang siklus tadi kan ada kemudahan ya. Nah, dibikin mudah, sehari itu 1 kilometer jalan aja, bukan lari. Jadi diringankan dengan targetnya. Nah, di hari pertama dia bisa konsisten sampai 10 hari, bahkan ada di tengah-tengah waktu itu dia lebih dari target, misalnya jadi 2 kilo atau 3 kilo, tapi tidak menurunkan target awal di hari-hari berikutnya, sampai akhirnya dia bisa konsisten sampai ke hari ke-100. Reptilian brain-nya tetap tidur, nggak terganggu karena tidak berat dan menjadi sebuah ancaman. Itu ya contohnya ya. Nah, ini bisa nih yang biasanya bangun tidur terlambat ke sekolah gara-gara kesiangan, atau yang biasanya tidurnya suka larut malam. Pengen Bu merubah kebiasaan itu, tapi gimana caranya? Bisa dengan kita bikin dulu riwayat tidur kita jam berapa, bangun jam berapa, apa yang menyebabkan tidur telat, apa ya dampak dari tidur telat dan begadang, itu kalian bikin tuh skemanya. Habis itu nanti kalian bikin targetnya, rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Tapi jangan berat, yang biasanya bangun jam 6:30 misalnya, jangan langsung diatur ke jam 4, pasti reptilian brain-nya akan bangun. Diundur setengah jam aja misalnya, jadi jam 6.
Dibiasakan dulu selama sebulan. Kalau udah bisa baru dinaikkan lagi tingkatannya. Jadi misalnya jam setengah 6 sampai akhirnya target misalnya paling oke azan subuh deh, ya kan? Nah, itu tapi tidak langsung dirubah instan karena nanti kalau pembiasaan itu kan karena sudah sering dilakukan. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ibu ingin kalian beraktivitas lagi berempat sesuai dengan tempat duduknya aja ya. Ini berempat pas ya, berempat ya. Ada berapa ini ya? Jadi di sini kalian ibu kasih lembar kerja mencocokkan dari di sini ada kebaca nggak? Nggak kebaca ya? Di situ ada tulisannya Wati selalu tidur cepat. Wati selalu tidur tepat waktu karena kalau tidur terlalu malam paginya dia selalu terlambat sekolah. Nah, itu bagian dari apa? Di tombol yang 10 tadi. Ada tantangan, ada kesenangan, nanti dibaca aja ya per kursinya. Sama ada pertanyaan yang untuk mengaktifkan 5 tombol. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini. Berempat ke belakang. Ya. Nah, dibaca dulu. Itu kalian menjodohkan atau mencocokkan contoh dari 7 kebiasaan anak Indonesia dengan tombol yang cocok di sebelah kanan. Di sebelah kanan tadi kan ada tombol 10 tadi, diantaranya ada 5 itu. Kemudian yang di bawahnya ada pertanyaan untuk mengaktifkan 5 tombol. Ya, bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, digarisin aja. Digarisin aja dicocokkannya. Dicocokkan dari misalnya ini dari sini pakai biasa saja seret misalnya ke situ gitu ya. Dicoret aja langsung di sana. Dicoret langsung dari sini ya. Nah, dari sini itu cocokannya di sini atau dari ini ke sini gitu ya. Dari sini ke atas misalnya. Cocokannya begitu. Kalau yang bawahnya dijawab.
kita sama-sama cocokkan yang bagian atas ya. Kalau udah semua ya lo yang di atas tuh. Yang bagian atas udah semua kan? Bagian menjodohkannya udah semua. Oke. Yang bagian pertama, Wati selalu tidur tepat waktu karena kalau tidur terlalu malam, paginya dia selalu terlambat sekolah. Itu benefit. Yang mana? Benefit. Ya, benefit atau manfaat. Kemudian yang kedua, meskipun gagal beberapa kali, Dino tak bosan mengulang lagi permainan itu hingga akhirnya berhasil. Tantangan, betul. Belajar matematika 2 jam dengan Bu Sinta asyik. Tidak membosankan karena menggunakan metode bermain. Ya. Meskipun latihannya berat, Wina tetap konsisten bergabung dengan Paskibra karena menurutnya itu keren. Kebanggaan, Bu. Kebanggaan. Yang terakhir, kakak terus membaca novel itu hingga berjilid-jilid karena ingin tahu ending ceritanya. Iya, keingin tahuan. Jadi sudah bisa dipahami? Silakan dikumpulkan lembar kerjanya kalau sudah selesai. Nggak usah. Ya, taruh di meja. Baik, kita kembali ke layar di depan. Nah, di sini ada dalam bukunya Atomic Habit, James Clear mengungkapkan sebuah teori perubahan habit atau kebiasaan itu dengan progres yang kecil, tetapi konsisten dalam waktu yang lama. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau ingin kebiasaan itu terus berlanjut, maka mulailah dengan kebiasaan yang kecil terlebih dahulu. Nah, sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit peribahasanya lama-lama menjadi bukit. Terakhir, orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Baik, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, untuk mengakhiri aktivitas hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bergerak supaya lebih semangat lagi melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nyala langsung. Zumba Kids. Bisa kelihatan? Nggak masuk. Belum. Kita ulang ya. Semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo Rafa di depan, Rafa. Ayo kita zumba. Oke, Rafa di depan. Yuk kita zumba yuk. Oke. Siap. Siap. Oke. Yuk Rafa. Asik. Oh, palanya tekniknya, palanya teknik. Ini kan. Main proyek di belakang. Jangan loncat Kasih loncat, Pak. Kevin tuh. Ayo jangan kalah Rafa. Regi. Kamu boleh gerak-gerak aja. Oh, aktif banget ya. Saya kelas ya.
Kan ternyata rap yang dia rap. Yeay. Ayo bergerak. Siapkan pose terakhir, lihat kamera. Iya. Situ. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik. Sudah. Untuk pertemuan hari ini, kiranya Ibu akhiri sampai di sini dulu. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Cukup mengerti? Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.